Pada saat itu, masyarakat Tionghoa di Malaysia sana percaya kalau jenazah dikebumikan dengan memakai pakaian serba merah, rohnya akan kembali dan meminta balas dendam atas kematiannya yang tidak wajar. Sahabat misteri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Novi di sini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Malam ini kita kembali membahas tentang kisah-kisah misteri. Kisah-kisah misteri kita malam ini aku angkat dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang udah jadi legend banget di negara itu. Gak usah buang-buang waktu lagi ya weh, karena aku takut kalian bosan nengok muka aku ya kan. Langsung aja lah, ini dia. Here we go. Kumkum merupakan sosok hantu perempuan yang konon katanya sering berkeliaran dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya dan memanggil-manggil si pemilik rumah dengan cara mengucapkan kumkum di depan pintu mereka. Wujudnya sama dengan penampakan manusia biasa, jauh dari kesan makhluk astral yang menerawang, ngilang tiba-tiba, apalagi terbang. Menurut ceritanya, si kumkum ini sering menampakkan wujudnya dengan menggunakan selendang. Bukan karena dia soleha ya pakai selendang gitu, enggak. Dia memakai selendang itu untuk menutupi mukanya yang buruk rupa atau rusak yang disebabkan karena dia telah melanggar perjanjian dengan seorang dukun. Si kumkum ini merupakan wanita biasa, yang biasa aja lah gitu ya, nggak cantik kali ya, nggak jelek kali ya, biasa-biasa aja lah gitu ya kan. Cuma si kumkum ini nggak puas sama mukanya, jadi pergilah dia ke dukun untuk treatment. Zaman dulu belum ada itu facial, operasi plastik, klinik kecantikan gitu kan belum ada ya kan. Pergilah dia ke dukun untuk treatment kan. Nah, si dukunnya ini menyanggupi permintaan si kumkum ini tadi. Tapi dengan satu syarat, si kumkum tidak boleh melihat kaca selama proses treatmentnya ini tadi. Sanggup, kata dukunnya. Oh, sanggup, kata si kumkum ini, semangat kali dia kan. Pulanglah si kumkum ini tadi ke rumahnya kan. Selama proses treatment ini udah mulai nih, terasa mukanya jadi halus, jadi mulus, kok kayaknya lebih kencang-kencang awet muda gitu ya kan. Bukan si kumkum aja nih yang ngerasakan perubahannya. Pergilah dia keluar rumah ya kan. Jumpalah sama tetangga-tetangga, ibu-ibu kompleks ya kan. Terus dibilang, kok tambah cantik kali kamu, kok tambah awet muda, pergi kemana, apa sih rahasianya, bagi-bagilah. Si kumkum ini juga merendah lah ya kan. Enggak kok, biasa aja. Padahal dalam hatinya udah berbunga-bunga ya kan. Banyak kali muncul bunga di dalam hatinya, itu bunga anggrek, mawar, melati, sampai bangke pun ada ya kan. Udah mulai lah ini ya kan, timbul rasa penasaran ini ya kan. Tapi masih bisa ditahan dia lah. Sabar, masih lama waktunya gitu ya kan. Tak jadilah dia nengok kaca, dibatalkanlah niatnya ya. Tapi semakin lama, semakin banyak pujian-pujian sama dia kan. Jadi memuncak rasa penasarannya ini. Apa ya aku tambah cantik? Muka aku kayak mana sih? Aku penasaran kali, secantik apa sih aku? Secantik bidadari kah? Atau secantik apakah? Gak bisa lagi ditahan sama dia rasa penasarannya kan. Pergi dia, didatanginya kaca. Kaca dia pecah langsung kacanya. Berbarengan sama kacanya yang pecah ini tadi, rusak juga mukanya. Heboh lah dia kan, jerit lah dia di sana. Pergilah dia lagi jumpai si dukunnya ini kan. Dukunnya ini langsung tahu, langsung dibilangnya, kau menganggap perjanjian kau kan, berkaca kau kan, itulah kau sok cantik kau. Dibilangnya berkaca pula lah, kau hancur lah mukamu. Iya mbak, ada gak cara supaya muka aku bisa balik lagi? Terus dukunnya bilang ya kan, tenang kau, ada sayang, ada jeng jeng jeng. Ada kok deh, ada, selalu aja lah kau. Ada semua untukmu, apa yang gak ada. Tapi sanggup gak kau sama syaratnya ini, lebih berat loh. Ya bisa lah mbak, yang penting cantik lagi aku, katanya kan. Nah di situ diajukanlah syarat sama si dukun ini. Kalau si kumkum ini
harus menghisap darah perawan. Tapi si dukun ini nggak bilang berapa banyaknya, pokoknya sebanyak-banyaknya. Makanya dari itulah si Kumkum ini sering berkeliling dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya ya untuk menghisap darah-darah itu tadi. Kenapa dia dipanggil si Kumkum? Kumkum itu sebetulnya singkatan dari Assalamualaikum gitu. Cuman karena si Kumkum ini musyrik, dia nggak bisa bilang Assalamualaikum. Jadi disingkatnya aja lah Kumkum, Kumkum gitu. Kalian juga hati-hati kalau ada yang di depan rumah kalian bilang Kumkum, Kumkum. Kalian tengok dulu, jangan kalian jawab pula nanti salam, salam gitu kan. Ucapkanlah salam dengan baik dan benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya kan. Oke, next. Kisah si Janet ini terkenal di Sarawak pada tahun 70-an sampai 80-an. Nah, si Merah Janet ini juga banyak versi ceritanya, namanya cerita-cerita kayak gitu ya kan. Banyak lah dari mulut ke mulut, ganti versi, ganti mulut, ganti versi gitu-gitu ya kan. Tapi secara garis besarnya itu sama. Si Janet ini merupakan sosok hantu perempuan yang sering meneror warga di daerah Kuching. Dan kisahnya ini hampir-hampir sama dengan hantu lokal kita, yaitu si manis jembatan Ancol. Sama seperti namanya, si Janet ini konon sering menampakkan wujudnya dengan memakai pakaian yang serba merah. Dari atas ke bawah merah, semua payung, baju, sepatu, semua merah-merah gitu. Dia sering menampakkan dirinya berjalan seorang diri di sekitar Kampung Kudai ke Bintanggor yang terletak di kawasan Satok. Konon katanya si Janet ini merupakan seorang gadis keturunan Tionghoa yang bekerja di Rumah Sakit Umum Sarawak sebagai suster dan dilaporkan tewas karena diculik pada penghujung tahun 60-an. Pada waktu itu memang banyaklah kasus-kasus penculikan gadis-gadis muda di daerah Kuching ini untuk dijadikan tumbal pembangunan-pembangunan yang terhenti karena gangguan para makhluk halus. Jadi perempuan-perempuan ini tadi kan diculik lah, dibunuh, lalu dijadikan tumbal. Tapi yang dijadikan tumbal itu cuma kepalanya aja, badannya enggak, dibuang gitu aja. Nah, si Janet ini kebagian jadi tumbal pembangunan sebuah jembatan Satok di kawasan Kuching ini. Selang beberapa lama dari kejadian ini tadi, ketemulah badannya si Janet ini tadi. Dibawa pulang lah sama orang tuanya. Namanya orang tuanya ya kan, nengok anaknya kayak gitu ya, sedih, marah, jengkel, emosi, campur-campur lah ya kan. Gak ikhlas lah orang itu pokoknya nengok anaknya kayak gitu. Dikuburkanlah jenazah si Janet ini tadi dengan mengenakan pakaian serba merah. Pada saat itu, masyarakat Tionghoa di Malaysia sana percaya kalau jenazah dikebumikan dengan memakai pakaian serba merah, rohnya akan kembali dan meminta balas dendam atas kematiannya yang tidak wajar. Dari situlah mulai muncul gangguan-gangguan atau teror-teror yang disebabkan oleh si Janet ini kan. Dikabarkan dia sering meminta tumpangan pada mobil-mobil yang lewat untuk diantar di satu kawasan. Tapi gitu sampai tempatnya si Janet ini tiba-tiba ngilang. Terus yang tinggal di situ cuma bau busuk aja. Satu ya kan Dua, si Janet ini sering mengganggu seorang pria yang jalan sendirian untuk mengajaknya nonton wayang tengah malam. Fix gak kemari dia, gak ada wayang di sini. Apalagi tengah malam ya kan, keyboard banyak di sini. Tiga, ada juga kisah si Janet ini menumpang kapal feri untuk menyeberangi sungai Sarawak. Tapi nggak sama kayak nebeng-nebeng mobil tadi kan. Dia naik kapal ini bayar nih, jangan pengen kira dia gratisan aja ya kan. Mau dia bayar walaupun uangnya berubah jadi daun ataupun uang kertas palsu yang sering digunakan masyarakat Tionghoa pada saat upacara kematian. Sehingga menyebabkan operator kapal feri tersebut tidak berani menyeberang sungai di atas jam 10 malam. Ada juga laporan penampakan si Merah Janet ini di kawasan Rumah Sakit Umum daerah Sarawak. Makanya di daerah sana orang itu takut untuk menyebutkan nama si Janet ini. Takut didatangi Si Janet ini bukan terkenal di Malaysia aja, tapi di negara-negara lainnya juga. Sampai-sampai negara Jepang mengeluarkan komik yang berjudul 3x3 Ace yang mengisahkan tentang hantu si Janet ini. Selain komik si Janet ini juga diadaptasi ke sebuah game online. Kurang terkenal apa lagi coba? Dia ada komiknya, ada game online-nya. Kalian kalah.
Di dalam game online itu, si Jaden ini juga digambarkan memakai pakaian serba merah. Sama dengan judul permainannya yaitu Ghost Trapper, di dalam game ini kalian juga diharuskan menangkap para hantu-hantu dalam petualangan kalian. Oke, next! Langsuir merupakan hantu khas Malaysia, tepatnya di daerah Kulim. Mitosnya, Langsuir adalah hantu penghisap darah yang meninggal pada saat melahirkan. Tapi ada versi lainnya yang menyebutkan kalau Langsuir ini merupakan korban pembunuhan yang dibunuh setelah melahirkan. Langsuir diceritakan sering menampakkan wujudnya sebagai sosok seorang wanita cantik memakai gaun putih. Agak-agak mirip Miske ya weh. Selain menampakkan dirinya dengan cara terbang, si Langsuir ini juga bisa menampakkan dirinya dengan menggoda para pria yang jalan sendirian tengah malam, diajaknya ke tempat sepi. Kalau mau laki-laki ini tadi diajak ke tempat-tempat sepi tadi weh, dicekeknya terus dihisap darahnya. Nah, kalian yang laki-laki ini hati-hati kalian ya, jangan nanti kalian jumpa cewek tengah jalan ya kan, diajaknya ke tempat sepi mau kalian, entah itu Langsuir, hati-hati kalian. Tapi ada juga cerita yang menceritakan kalau si Langsuir ini bukan cuma mengisap darahnya aja, tapi juga merobek perut si korban. Jadi bisa dipastikan kalau si korban itu mati dengan mengenaskan. Menurut beberapa orang, si Langsuir ini juga dikisahkan mengganggu orang dengan suara khasnya. Kadang dia tertawa, kadang dia menangis. Ya galau ya mbak. Sebentar-sebentar nangis, sebentar-sebentar ketawa. Karena cerita ini, masyarakat Kulim tidak berani untuk melewati jalan sepi atau daerah yang gelap di pinggiran hutan. Pada tahun 2013, masyarakat Kulim heboh dengan penampakan Langsuir yang terbang dari pohon satu ke pohon lainnya dengan mengeluarkan suaranya yang menakutkan. Di lain waktu, ada lagi warga lainnya yang melihat penampakan dengan ciri-ciri yang sama saat hendak pulang ke rumahnya di atas jam 12 malam. Jadi ceritanya ini nyebar lah ke sana kemari nih kan. Pada ketakutan lah masyarakat di situ kan. Sampai datanglah seorang paranormal dan menangkap Langsuir itu. Berhasil 4 sekaligus Langsuir yang ditangkapnya dan dipenjarakannya sebelum dikembalikan ke alamnya. Nah selesai sudah kita ngebahas tentang kisah-kisah hantu yang legend di negara tetangga kita, Malaysia. Sebenarnya rencananya aku tadi mau ngebahas tentang hantu yang ada di Indonesia, tapi aku karena ngeplok sendiri takut berani aku tiba-tiba datang pulang nanti ya kan. Udah besok-besok aja lah ya. Aku takut tapi aku suka. Bisa kalian pahami? Bisa-bisakan aja lah ya biar cepet. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan tunggu video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video and bye bye.